Ada seorang Habib. Ente tuh habaib. Oh. Ente tuh Habib ini. Iya. Ente mesti datang ke Rabithah, ya, harus terima sertifikat. Ayat satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Rabithah Alawiyah menawarkan saya nasab. Rabithah membantah, Rabithah tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab, begal nasab, saudara. Begal nasab. Dapat panggil lagi bendera. Ini fitnah nih, Beb. Nah. Fitnah ente nih, fitnah nih. Proses jangan. Gak usah ngeliat ke situ, Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang, Beb. Nah, ente bohong nih. Anggota. Datang aja, Beb. Nanti bawa tuh jaket FPI, ame jaket Rabithah Alawiyah aneh pakai. Oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang, Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, seperti biasanya kita akan bereaction video yang tengah viral, sedang booming, sedang trending saat ini teman-teman. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang polemik nasab teman-teman ya. Nasab keturunan Nabi atau boleh dikatakan klan atau garis keturunan Nabi ya, dikarenakan banyak sekali video-video tentunya di YouTube teman-teman ya yang bertebaran orang-orang yang mengklaim ya, tanda kutip mengaku-ngaku garis keturunan Rasulullah SAW ya, atau disebut dengan Habib teman-teman. Dan di situ ya, kalau kita simak beberapa video ya, tentu tidak semuanya ya, ini adalah oknum yang mengaku-ngaku keturunan Nabi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya ini menjadi polemik tersendiri bagi orang-orang yang mengaku garis keturunan Rasulullah dan menimbulkan beberapa orang yang menonton atau beberapa masyarakat pada umumnya mempertanyakan apakah benar nih ini adalah keturunan garis keturunan Rasulullah SAW ya, atau yang disebut dengan Habib ya. Maka dari itu banyak ya gejolak masyarakat ini yang mempertanyakan hal tersebut, sehingga ada yang menyarankan untuk tes DNA, verifikasi apakah ini benar nih orang-orang yang mengaku Habib ini adalah keturunan Nabi teman-teman. Singkatnya, di salah satu podcast Rhoma Irama ini membahas tentang nasab. Nah teman-teman bisa menyaksikan video berikut ini ya, awal mula bagaimana konflik atau polemik ini antara Haji Rhoma Irama dengan Habib Rizik. Nah di sini adu argumen nih teman-teman ya. Demi Allah bahwa apa yang akan saya ucapkan ini hak benar. Allah. Kalau saya dusta, saya dilaknat oleh Allah, siap dilaknat. Oke? Jadi jangan tanya nanti mana orangnya, jangan. Saya akan nyatakan bahwa ada seorang Habib bertelepon kepada saya suatu hari. Ini seorang Habib. Kira belum 1 tahun ya, mungkin belum beberapa bulan ini. Dalam waktu dekat. Beberapa bulan aja. Ketika kasus ini mulai muncul. Bang Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ente tuh habaib. Oh. Ente tuh Habib ini. Iya. Ente mesti datang ke Rabithah, ya, harus terima sertifikat. Oke. So dia bilang kalau nggak salah hari Senin ente ke sana Bang Haji. Yang bayarin sertifikatnya aneh, ente nggak usah bayar, aneh bayarin. Nah jadi awal mulanya ya, Haji Rhoma Irama ini ya, atau Raja Dangdut ini ditelepon ya, yang mengaku dari salah satu mungkin anggota ya lembaga yang mencatat kehabiban, yaitu Rabithah Alawiyah. Dan di situ Rhoma Irama diklaim gitu bahwasanya Rhoma Irama ini adalah seorang Habib dan disuruh untuk datang ke Rabithah Alawiyah teman-teman. Nah tentunya di sini Habib Rizik ya selaku ya dia Habib gitu kan, dia protes gitu akan statement daripada Rhoma Irama. Nah timbul polemik ya, adu argumen antara Rhoma Irama dan Habib Rizik teman-teman ya. Oke, kita lanjut videonya ya. Berikut ini adalah video bantahan ya, atau mungkin argumen dari Habib Rizik. Teman-teman bisa menyaksikan nih. Bang Haji Rhoma ini kurang teliti saudara. Percaya satu info disebarluaskan dengan sumpah kepada Allah. Demi Allah, saya ditelepon dengan orang yang mengaku dari Rabithah Alawiyah menawarkan saya nasab. Saya diminta untuk beli nasab. Dia sendiri ngomong ditelepon oleh orang yang ngaku dari Rabithah
Alawiyah, telepon dulu dong ke Robito, bener apa enggak? Bukan langsung bersumpah saudara di hadapan media terus disebarluaskan, itu fitnah. Dan Robito Alawiyah sudah bikin pernyataan, tidak pernah saudara menjual nasab atau menawarkan orang untuk beli nasab, enggak ada. Sudah Robito Alawiyah sudah bikin pernyataan. Jadi dibantah, ada pernyataan seorang artis dangdut, saudara, Robito membantah, Robito tidak pernah kirim orang dan tidak pernah telepon orang. Nah, jadi siapa itu yang telepon? Musinya tabayun dulu ke Robito, habis tabayun, oh ternyata enggak, telepon lagi tuh orang, ngaku dari Robito, begitu dong. Itu baru satria bergitar. Kira-kira jelas gak? Habib Hanif paham, Habib Hanif ya? Kan satria, betul? Tanya tabayun saudara. Nah, sampai akhirnya orang geger di mana-mana saudara. Nggak boleh. Bang Haji, ini di rekaman ini saya mau sampaikan, ente tuh kawan ana, sahabat ana. Ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Nah, begitu saya selidiki ternyata dia dapat. Oke, stop dulu teman-teman ya. Nah, jadi itu sanggahan dari Habib Rizik ya mengenai statement dari Rhoma Irama yang katanya ditelepon oleh pihak Robito Alawiyah, lembaga yang mencatat kehabiban teman-teman ya. Tapi ternyata ketika diklarifikasi atau mungkin ada statement dari Habib Rizik Shihab bahwasanya tidak ada tuh orang yang menelpon Rhoma Irama dari Robito Alawiyah. Nah, ini menimbulkan polemik teman-teman ya. Yang katanya Rhoma Irama sampai demi Allah teman-teman, dia mau dihabibkan, ingin diakui sebagai Habib, Rhoma Irama suruh datang ke lembaga tersebut. Nah, ini menurut teman-teman gimana nih? Video selanjutnya teman-teman. Nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab, begal nasab saudara. Begal nasab. Dapat panji lagi bendera. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ente nih, fitnah nih. Proses jangan. Beb, ente bisa aja, Beb. Itu namanya penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget aneh, Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jas partai. Boleh juga jaketnya. Rhoma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan bendera bla 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 bla. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ente nih, fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Sallu ala nabi. Beb, ente bisa aja, Beb. Itu namanya penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget aneh, Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi sebagai penghormatan ya. Nggak usah ngeliat ke situ, Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang, Beb. Nah, ente bohong nih. Anggota. Tapi aneh maafin ente, Beb. Aneh cinta antum. Datang aja, Beb. Nanti bawa tuh jaket FPI. Ame jaket Robito Alawiyah aneh pakai. Oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang, Beb. Masya Allah, Habibana. Sekali lagi kepada sahabatku nih, Habib Rizik Shihab. Masya Allah, itu udah fitnah aneh nih, Beb. Singkat aja Bang Haji. Bukan. Jangan dendaman sih Bang Haji.
Aneh nggak pernah dendam orangnya kayak, nggak bersih nggak. Maksudnya begini, Bib. Ini kan yang namanya forum ini, ternyata forum satu-satunya ya, podcast satu-satunya. Mungkin ada yang lain saya nggak tahu, yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Jadi ada mengatakan Rhoma Irama itu seniman, dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab. Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Nah, tolong yang dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Makanya saya undanglah Gus Romel, saya undanglah Habib Taufik sebagai Ketua Rabithah Alawiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik, bahkan saya sudah mengundang Kiai Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai One Team Press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya, tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Nah, jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan dipelintir-pelintir begitu. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra. Untuk apa? Untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia. Siapa ini Mbak Alwi ini? Kalau turunan Nabi ya, kita cintai habis. Kalau bukan, kita cintai juga. Tapi bukan sebagai surya. Begitu, Masya Allah, Habibku. Ya, bahwa dia membuka ruang ya, bukan membahas soal nasab, tetapi dia menjadi wadah, menjadi ruang pertemuan antara yang pro dengan nasab, kemudian yang kontra yang mempertanyakan tentang nasab, teman-teman ya. Rhoma Irama menyatakan tidak benar yang dikatakan Habib Rizik kalau Rhoma Irama ini sudah menjadi anggota daripada anggota sebelah ya, yang kontra dari yang mengkritik daripada nasab gitu, teman-teman ya. Menanggapi hal ini ya, ini adalah sebuah kalau saya pribadi tidak begitu mempertanyakan juga, tidak begitu mempertanyakan juga, karena kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama gitu, teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan, kemudian dari laki-laki perempuan ini menjadi berbangsa-bangsa, kemudian bersuku-suku, bernegara, kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dia dari suku apa, dari bangsa apa, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan mereka ya. Kita taat kepada Allah, kita mau menjalankan perintah Allah, kita mau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal adab, kita sesama manusia pun harus saling menghormati, teman-teman ya, apalagi sesama muslim ya, sesama muslim kita bersaudara. Ya, kalau memang keturunan Habib di Indonesia ini ada yang mau tes DNA, kemudian dia benar-benar keturunan Rasulullah SAW, ya kita harus hormati ya, kan zuriat Nabi, apalagi keturunan Rasulullah SAW. Kembali lagi, yaitu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Nah, menurut teman-teman gimana nih polemik ini nih? Nah, teman-teman bisa komentar di bawah ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya video kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.